lihat perempuan ini nggak? Pernah. Kalau boleh saya tahu, perempuan ini tinggal di mana ya, Bu? Ada jalan aja lurus, terus belok kanan, di pojokan sana nanti ada rumah warna krem. Di situ rumahnya. Itu yang digembok, Mas. Assalamualaikum. Dari mana dia taruh rumah gue? Assalamualaikum. Mana gila itu orang? Kalau ketemu, gue buntungin kakinya. Gini loh, Sus. Kita bukan mau tanya data rahasia penyakit pasien, tapi kita cuma mau tanya data identitas laki-laki yang bersama wanita ini. Sebentar, saya cek dulu. Namanya Haikal. Apa? Hekel? Iya, nama lengkapnya Haikal Rashidin Fadli. Itu teman saya, Sus. Ya udah, terima kasih banyak ya, Sus. Terima kasih, Sus. Kita benar-benar kehilangan jejak. Handphonenya Haikal mailbox terus diteleponin lagi. Emangnya Haikal nggak pernah cerita tentang akun sama Mas Aldo? Gak pernah. Dia cuma ceritain tentang Dewi, asistennya. Yang dia juga memakai jilbab. Kayaknya dia benar-benar mencintai Dewi. Malah dia mau menikah kayaknya. Emangnya Mas Aldo nggak pernah ketemu sama Dewi? Pernah, waktu itu dia pakai masker. Bisa aja sih. Anggun ganti namanya jadi Dewi supaya bisa ngelupain masa lalunya sama Mas Aldo. Kamu benar, Lis. Dewi. Dewi itu nama ibunya di kampung. Iya, saya ingat. Terus kapan Mas Aldo terakhir ketemu sama Haikal? Waktu saya terakhir ketemu sama Hekel itu di rumah sakit. Dia itu lagi nganterin Dewi yang lagi gawat. Berarti Dewi itu adalah Anggun. Anggun yang lagi mau melahirkan anak saya. Iya, itu pasti Anggun. Ayo, kita cari Hekel. Ayo. Tapi gimana kalau Haikal udah nikah sama Anggun seperti dugaan kita? Saya nggak peduli. Yang penting saya harus ketemu sama Anggun, memastikan kalau anak saya baik-baik aja, darah daging saya. Yuk, ayo. Tenang Mas Aldo. Kalau Mas Aldo emosi begitu, gimana kita mau nyelesain masalah? Dok, gua dengar lu nyimpen cewek jilbab sama laki-laki pincang yang pakai tongkat. Hah? Iya. Kalau nggak salah namanya Dewi sama Haikal. Sepasang kekasih. Lo kenal mereka? Ya itu orang yang gua cari. Dia benar-benar udah nipu gue. Gue udah keluarin duit buat mereka. Mereka malah kabur. Tanpa imbalan 1 sen pun. Aduh, Dok. Kasian banget sih lu, Dok. Gua pikir cuma gua doang yang ditipu sama mereka. Ternyata lu juga. Udah deh, gini aja. Kita harus cari mereka. Nah, kalau kita dapet Haikal, kita hajar ya. Dewi, kita gilir rame-rame, oke? Lihat aja. Sebentar lagi gue bakal tangkap mereka. Mau kemana mereka lari? Dunia ini sempit, men. Gue banyak teman-teman di mana-mana. Tapi lu inget ya, kalau lu nemuin mereka, lu cepet-cepet kasih tau gue, oke? Mereka nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Nggak ada teman buat numpang. Mungkin mereka lagi tidur di kolong jembatan. Untung kita ketemu di masjid. Jadi ibu tahu kalian berdua itu memang butuh tempat tinggal. Daripada kalian itu jadi gembel kan di pinggir jalan. Saya benar-benar bersyukur, Bu, sudah dipertemukan sama Allah dengan Ibu. Saya tidak bisa kasih banyak barang. Di dalam cuma ada tikar dan kursi reot. Tapi biar jelek begini, kalian bisa kok tinggal di sini. Daripada kalian itu kepanasan dan kehujanan kan? Makasih, Bu. Ini semua sudah lebih dari cukup.
Ayo masuk. Ya Allah, terima kasih, Bu. Terima kasih itu untuk orang kaya, Neng. Saya kerja mati-matian hanya untuk hidup hari ini saja. Dan saya kasih tumpangan rumah ini bukan gratis, Neng. Tapi ada sewanya. Tapi Bu, kami nggak punya uang. Itu sih urusan kalian berdua. Buat saya, yang penting kalian harus bayar uang sewanya tiap minggu. Perharinya 20.000. Dan urusan yang lain, ya kalian cari sendiri. Tapi, Bu, gimana kami bisa membayar uang sewa kalau kami tidak punya uang, Bu? Nah, kalau kamu, saya bisa carikan kerjaan. Jadi tukang cuci atau bebenah rumah. Jadi pembantu bisa kan? Insya Allah, Bu. Saya mau kerja apa aja asal halal. Kalau untuk suami kamu, terus terang saya tidak bisa bantu. Karena suami kamu itu cacat. Maaf saja. Kecuali kalau suami kamu itu mau jadi tukang minta-minta. Saya nggak mau jadi tukang minta-minta, Bu. Maaf, bukan maksud saya untuk menghina. Tapi ini kenyataan. Oh ya, kebetulan juga saya suka kumpulin baju-baju bekas dari tetangga. Dan kebetulan ada kemeja lelaki di lemari itu dan baju muslimah untuk kamu. Tapi nanti kalau kalian sudah punya uang, kalian juga harus bayar baju-baju itu. Ya lumayan, untuk nambah-nambah uang makan. Nah ini kunci gemboknya, jangan dihilangkan ya. Saya cuma punya satu. Dan sementara saya tinggal sama adik saya. Tidak jauh dari sini. Tiap minggu saya tetap nengok ke sini. Sekalian saya nagih untuk uang mingguannya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Mas Haikal lapar? Dewi cariin makanan ya, Dewi masih punya uang sedikit kok. Ini semua gara-gara saya, Wi. Kamu harus tinggal di tempat seperti ini. Dan juga kehilangan Zara. Itu semua karena kesalahan saya. Kenapa Allah memberikan cobaan begini kepada saya? Harusnya saya bisa mencegah perbuatan jahat Gary sama Zoya terhadap kamu. Kita seharusnya bersyukur, Mas. Kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Dan mungkin ini cara Dewi untuk membalas semua kebaikan Mas Haikal. Mungkin Mas Haikal lupa, tapi Dewi ingat. Dewi ingat pertama kali kita ketemu Mas Haikal menolong Dewi. Mas Haikal memberi tumpangan, memberi semangat hidup buat Dewi. Dewi nggak mungkin lupa itu semua, Mas. Jadi Dewi mohon sekarang biarin Dewi menolong Mas Haikal. Dewi akan kerja supaya kita bisa bayar uang sewa rumah ini ya, Mas ya. Saya akan selalu ingat hari ini, Wi. Saya akan selalu ingat betapa mulianya hati kamu. Laras bangun. Laras. Laras. Mas Abi? Mas Abi tahu dari mana Laras ada di sini? Saya mencari kamu selama ini, Laras. Sampai saya mencari kamu ke panti asuhan. Seperti janji saya dulu, saya akan menjemput kamu kalau saya udah sukses. Sekarang ayo, pulang ke rumah kita. Apa, Mas? Rumah kita? Ya, saya udah membeli rumah, Laras. Dan saya ingin berbagi kebahagiaan dengan kamu. Rumah itu milik kita bersama. Enggak, Mas. Sekarang Mas Abi banyak berubah. Laras gak kenal sama Mas Abi. Mas Abi gak sama kayak yang dulu. Waktu merubah segalanya, Laras. Kita harus lebih siap untuk menyongsong masa depan. Ayo, ikut saya. Enggak, Mas. Laras gak bisa. Laras, kesempatan hanya datang satu kali. Dan kalau kamu menolak kesempatan ini, gak apa-apa. Lupakan saya. Mas, sebenarnya Laras sangat mencintai Mas Abi. Tapi Laras gak bisa, Mas. Kalau kamu nggak bisa, ya sudah. Selamat tinggal. Mas,
Tunggu, Mas. Tunggu. 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 Laras? Laras? Kamu mimpi ya? Maaf, Pak. Bapak udah pulang. Iya. Tiba-tiba di kantor saya kehilangan semangat. Saya pikir lebih baik saya pulang. Lalu kenapa Bapak tegang? Mau saya buatkan teh? Gak usah, Laras. Gak usah. Duduk saja. Kamu temani saya, itu sudah membuat saya tenang. Iya, Pak. Duduk. Kalau ada yang mengganggu pikiran Bapak, apa itu karena saya gagal mendidik anak-anak, Pak? Oh, bukan. Bukan itu, Laras. Kamu bekerja sudah cukup baik. Lalu apa yang membuat Bapak begitu tegang? Ada baiknya Bapak menceritakannya pada orang lain. Siapa tahu Bapak bisa jadi tenang. Nggak ada masalah apa-apa. Hanya saja hari ini adalah hari pernikahan saya. 16 tahun yang lalu, saya menikahi istri saya. Dan sampai saat ini, saya nggak bisa melupakan kenangan indah bersama dia. Saya bisa merasakan itu, Pak. Saya tahu, pasti sangat berat kalau kita harus kehilangan orang yang kita sayangi. Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Apa kamu pernah mengalami juga? Nggak ada cerita menarik dalam hidup saya, Pak. Saya ini bisa dibilang seperti daun kering yang sudah terbang terbawa angin dan akhirnya jatuh di depan rumah Bapak. Nggak ada cerita menarik dari sepotong daun itu, Pak. Suatu saat, kamu harus menceritakan pada saya. Pasti ada sebuah cerita indah dari sepotong daun kering yang sebelumnya sudah terbang kemana-mana. Iya, ini kan rumahnya Ekel. Tapi kok dijual sih? Yaudah deh, saya masuk dulu, kamu tunggu sini aja, ya? Iya udah. Silakan masuk Pak. Mari, silakan duduk. Bapak ini kok nggak telepon dulu kalau mau datang kemari? Pasti yang mau beli rumah kan? Oh, bukan. Maaf, kalau boleh tahu Anda ini siapa ya? Harusnya saya yang bertanya Anda ini siapa. Tapi nggak apa-apa. Saya ini Zoya, mantan istrinya Haikal dan juga pemilik rumah ini sekarang. Anda ini siapa ya? Saya temannya Haikal. Ada keperluan apa datang kemari? Oh, gini. Anda ini tahu kan asistennya Haikal yang bernama Dewi? Ini bukan orangnya. Perempuan itu lagi. Kenapa? Anda tertipu juga sama dia. Memang benar, perempuan murahan itu asistennya Haikal dan juga piaraannya. Murahan banget deh. Maaf, jangan sebut dia wanita murahan. Kalau memang dia bukan perempuan murahan, kenapa dia kabur juga sama Haikal? Jaga mulut kamu ya. Perempuan ini adalah istri saya. Saya jadi curiga. Apa yang menimpa dengan Haikal dan Dewi asistennya, istri saya? Ini pasti adalah gara-gara kamu. Kamu pasti tahu kan istri saya ada di mana? Iya kan? Heh, saya tuh gak ada urusan sama kamu. Dan saya juga gak mau tahu soal perempuan itu dan juga anaknya. Sekarang juga kamu keluar. Keluar dari rumah saya. Brengsek kamu ya. Hah? Diam! Kamu jangan coba-coba mengganggu kakak saya ya. Habisnya dia, Ger. Dengar, jangan jadi pahlawan di sini. Jangan jadi sok jagoan di sini. Ini rumah saya. Diam!
Aldo. Udah nanti kita malah urusan sama polisi. Udah yuk. Tuh. Udah yuk. Jadi, kamu nggak apa-apa? Hah? Kamu baik-baik aja? Enggak. Siapa sih, Kak? Dia sih ngakunya suaminya Dewi. Biar mampus lo. Istrinya lari sama Haikal. Mas Aldo tuh gimana sih malah ngurusin orang kayak gituan pakai berantem-berantem segala lagi. Ya iyalah, Anggun udah dibilang istri murahan, wanita murahan, gimana nggak terima? Udah gitu dibilang dia kabur sama Haikal. Ya kalau Anggun dan nikah sama Haikal gimana? Nggak mungkin, Lis. Haikal itu cuma ngomong waktu itu Dewi itu asistennya, bukan istrinya. Yaudah, sekarang kita cari kemana lagi? Tahu deh. Pokoknya yang jelas, saya harus mendapatkan istri saya dan anak saya. Aduh, besok aja ya, Mas Aldo udah malam nih, udah ngantuk ya. Tapi, Yaudah deh, yuk. Lis. Yuk. Aduh. Sekarang kita pulang ya. Kak Mia kok pulangnya cepet banget sih? Iya nih, kebiasaan. Jangan pada bawel deh. Kami izin sakit perut gitu loh. Tapi awas ya, kalian jangan ada ngadu sama papa. Awas loh. Dri, kamu kenapa sih kayak profesor gitu gayanya, hah? Lagi mikirin apaan? Andri lagi mikirin masalah kita nih, Kak. Masalah kita? Masalah kita kan cuma si Laras doang tuh. Yap. Andri punya ide. Gimana caranya pengasuh itu minggat dari rumah kita? Wih, gimana caranya tuh? Ntar aja deh, kita ceritain di jalan, oke? Oke deh. Yuk. Jadi selama ini tanpa sepengetahuan Vera, kamu masih mencari Anggun dong? Kamu nggak mikirin apa? Gimana perasaan aku? Hah? Saya ngerti perasaan kamu, Fer. Enggak. Kamu nggak pernah ngerti perasaan aku, Do. Kalau kamu ngerti perasaan aku, kamu nggak akan memikirkan Anggun lagi, Do. Kamu udah ngelupain Anggun. Coba kamu pikir, kalau kamu ada dalam posisi aku, Do, gimana perasaan kamu? Hah? Tapi saya sendiri juga sulit menerima keadaan seperti ini, Fer. Saya mencintai Anggun karena dia masih menjadi istri saya. Saya juga istri kamu. Saya juga berhak atas cinta kamu, Do. Saya nggak pernah nuntut materi macam-macam sama kamu. Saya juga berhak, Do, mendapatkan nafkah batin dari kamu. Yang aku mau, Do, kamu berikan anak untuk aku, Do. Lebih baik saya harus berterus terang sama kamu. Kalau boleh memilih, saya akan tetap memilih Anggun, Fer. Kamu mau meninggalkan aku cuma buat perempuan yang sekarang aja nggak jelas ada di mana, Do? Saya selalu percaya dan saya yakin suatu saat nanti Anggun pasti kembali lagi dengan saya. Jadi, ini jalan yang terbaik buat kita. Kita harus berpisah. Maaf. Maaf ya, Pak. Kalau saya mau ke Sudirman, saya harus naik kendaraan jurusan mana, Pak? Oh, Bapak naik dari sini, arah mobil di sini ke Rambutan dulu, baru langsung ke Sudirman, Pak. Oh, ya. Terima kasih. Oke. Itu kan Pak Danu Broto yang konglomerat itu. Masa iya? Tapi mirip sih. Cuma kok bajunya kayak melarat gitu ya? Kayak bukan konglomerat. Kamu memang pernah menjadi orang yang dipandang, Danu.
Tapi tidak sekarang. Kamu tidak boleh menarik perhatian mereka. Meski semua orang mengenalimu sebagai Danu Broto, mantan konglomerat. Pak Danu, kok Bapak ada di sini? Siapa Danu? Maaf, Anda salah orang. Tidak, saya kenal Bapak, Pak Danu Broto. Mungkin Bapak lupa dengan saya, karena saya cuma pegawai rendahan. Tapi saya ingat, Bapak Pak Danu Broto. Maaf, saya bukan Pak Danu. Anda ini salah orang, ya. Memang kata orang-orang sih, saya ini mirip konglomerat itu. Maaf, saya permisi ya. Lewat kampung rambutan ya? Ya, lewat Pak. Nono, kamu ganti baju sama Kak Laras aja ya? Iya deh. Ide kamu kali ini keren banget. Kakak yakin deh, kali ini kita bisa berhasil buat bikin Laras cabut dari rumah ini. Itulah kehebatan aku, Kak. Siapa dulu dong? Andri gitu, Lux. Oke banget gitu. Memang benar, kami sedang mencari pegawai untuk posisi manajer marketing. Namun, kalau saya melihat dari kurikulum vitae Bapak terlalu senior untuk jabatan itu. Jabatan itu untuk middle manajemen, Pak. Manajer level menengah, bukan setingkat eksekutif. Tidak apa-apa, Pak. Saya turun jabatan. Pengalaman saya ini banyak loh, Pak. Percayalah. Saya yakin dengan pengalaman saya ini, saya bisa membesarkan perusahaan Bapak. Beri saya kesempatan. Kontrak saya 1 tahun saja. Kemudian pertimbangan kembali. Kalau memang saya tidak bisa membesarkan perusahaan Bapak, saya siap untuk dipecat. Sebentar, saya yakin sekarang. Dari tadi, sejak Anda masuk, saya merasa pernah kenal dengan Anda. Ya. Saya ingat sekarang. Saya pernah melihat Anda di TV. Anda Danu Broto, bukan? Iya, betul. Saya Danu Broto. Terima kasih. Bapak sudah mengenali saya. Tapi masalah yang di TV itu dan di media massa itu sangat dibesar-besarkan. Mohon maaf, Pak Danu. Saya tidak bisa mempekerjakan Bapak di sini. Kalau saya boleh tahu, kenapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa. Saya tidak mau reputasi perusahaan ini tercemar karena disangkut pautkan dengan masa lalu Bapak. Permisi. Silakan. Rupanya Danu Broto kemana-mana harus jalan kaki sekarang. Kasihan sekali nasibnya. Akhirnya saya bertemu juga dengan kamu, Danu. Danu, kamu pernah melukai hati wanita yang saya cintai. Kamu harus minta maaf sama dia. Siapa maksud kamu? Tisa! Saya tidak menyangka seorang Jim yang besar mau diperbudak dan diperintah dengan wanita murahan seperti dia. Jaga mulut kamu, Danu! Jimmy, saya sudah merasakan bagaimana liciknya perempuan murahan itu. Dia juga memperalat anak saya, Aldo. Diam, Danu! Kamu yang sekarang udah jadi gembel masih bisa bicara besar di depan saya. Saya hancurkan mulut kamu. Diam kamu. Jangan. Diam. Danu,
Kamu pikir saya takut dengan ancaman banci seperti kamu? Kamu boleh merampas semua harta milik saya, semua perusahaan saya. Tapi kamu tidak bisa merampas harga diri saya. Saya bisa bunuh kamu, saya tembak kamu sekarang. Ampun, ampun Danu. Maafkan saya. Jangan tembak saya Danu, ampun Danu. Saya memang sudah hancur sekarang. Tapi saya masih punya otak. Saya tidak akan menjadi seorang pembunuh. Apalagi membunuh kecoa tengik semacam kamu. Tapi Jimmy, kalau kamu masih berkeras menghalangi jalan saya rela menghabiskan hidup saya di balik tali besi karena membunuh kamu. Ngerti kamu? Ya Danu, baik Danu. Saya nggak akan tinggal diam, Danu. Saya akan habisi kamu. Lihat saja nanti. Kenapa sih kamu tidak membunuh Danu Broto? Jadi dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Beraninya dia memperlakukan orang yang dicintai seperti itu. Kalau saya ditodong senjata seperti itu, saya tidak akan maafkan dia. Saya akan bunuh dia pada saat itu juga. Tenang Tisa sayang. Saya pasti akan bunuh Danu Broto. Tapi sebelumnya saya akan buat dia menderita sampai dia harus memohon ampun kepada saya. Baru saya akan habisi dia. Kita lihat saja nanti. Tuti. Iya Pak Abi. Tolong cancel semua janji saya hari ini. Undur buat besok. Soalnya saya harus bertemu dengan Pak Jimmy. Baik Pak. Tapi Pak Abi, Tuti boleh ngomong sesuatu nggak sama Pak Abi? Kalau menurut Tuti Pak, Pak Jimmy tuh kayaknya bukan orang baik-baik deh. Mendingan kita jangan terlalu ngurusin kasusnya dia lagi deh Pak. Udah, kamu nggak usah pikirkan soal itu. Duh Pak Abi nggak percaya banget sih sama omongan Tuti. Nanti kalau ada apa-apa sama Pak Abi, Tuti juga yang sengsara. Tuti ngomong begini kan karena Tuti care banget sama Pak Abi. Iya. Saya hargai nasihat kamu. Tapi saya juga tahu apa yang bisa saya dapat dari orang seperti Jimmy seimbang dengan resikonya. Hidup itu penuh dengan resiko, Tuti. Seperti resiko kamu menjadi sekretaris saya. Profesi sekretaris kayak Tuti ada resikonya juga. Ya, tahu gitu Tuti belajar karate dulu. Iya. Aduh, pinggang Tuti jadinya kram nih. Ih, gara-gara resiko nih. Danu Broto masih punya hutang yang belum dilunasinya. Apa ada pasal-pasal yang bisa menjerat dia supaya dia masuk penjara? Udahlah Pak Jimmy, saya rasa udah cukup. Pak Jimmy kan sudah menghancurkan Danu Broto. Jangan membantah saya, Pak Abi. Lakukan saja apa yang saya perintahkan. Maaf Pak Jimmy, saya nggak bisa. Kalau Pak Jimmy memaksa, silahkan cari pengacara yang lain. Kamu tidak bisa menolak, Abi. Sekali lagi, saya mohon maaf Pak Jimmy. Oke, saya permisi dulu. Masih banyak urusan lain. Permisi. Berani sekali dia. Dia pikir dia siapa? Berani menolak perintahnya Jimmy. Lihat saja nanti. Saya juga bisa menjatuhkan Abimanyu. Itu karena Abimanyu anak angkat Danu Broto. Apa? Abimanyu anak angkat Danu Broto? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya, Tisa? Saya juga baru dapat informasinya hari ini. Kamu jangan bohongin saya, Tisa. Kata Danu Broto kamu pernah punya hubungan sama Aldo. Dan tentunya kamu pasti tahu kalau Abimanyu adalah anak angkat Danu Broto. Oke, saya memang menyembunyikan hal ini karena saya pikir ini masa lalu. Kamu kan juga punya istri dan masa lalu. Masa saya juga harus cemburu sih? Soal Abimanyu, saya memang baru tahu belakangan ini kalau ternyata Abimanyu pengacara kamu. Udahlah, saya nggak mau membicarakan masalah dia. Karena dia juga pernah menyakiti hati saya. Saya senang, karena sekarang kamu membenci Abimanyu. Karena kebencian saya pada Abimanyu dan Danu Broto sudah berkarat. Kita mulai. 1, 2, 3.
Perut Andri sakit nih, tolong. Ya Allah Andri, kamu kenapa? Abis makan roti Kak Laras buat. Iya Kak Laras, tadi lagi Andre habis makan roti buatan Kak Laras, tiba-tiba dia pengen muntah terus sakit perut gitu deh. Gimana dong Kak Laras? Kak Laras, manggilin papa cepet. Panggilin papa Kak Laras. Ya udah, Mia, kamu bawa adik kamu ke kamar ya, biar Kak Laras yang panggil papa kalian. Kalian ke dalam aja duluan ya. Kalian berdua duluan ke atas ya. Yuk, duduk. Showtime. Pak, maaf Pak saya ganggu, tapi Andri sakit. Sakit? Di mana dia sekarang? Udah saya suruh bawa ke kamarnya Pak. Mendingan cepet Pak. Iya. Pak. Tri, jangan sakit dong Tri. Pak. Kamu kenapa sayang? Andri? Pak, pasti ada apa-apa deh Pak sama roti buatannya Kak Laras. Masa abis makan roti langsung kayak begini? Untung Mia sama Nuno belum makan. Mana rotinya? Ini Pak. Kecoa! Hah, kecoa? Astagfirullahaladzim. Pak, saya nggak pernah naruh kecoa itu, Pak. Saya berani sumpah. Ya ampun. Oh, pasti dia mau ngeracunin kita, Pak. Diam kamu. Bapak tahu siapa melakukan ini. Dan Papa yakin, kalian sengaja melakukan ini untuk menjelekkan Laras di depan Papa lagi. Iya kan? Pak, Papa kan ngeliat sendiri, Pak. Andri sampai pingsan. Masa Papa masih nyalahin kita sih, Pak? Mia, Nuno, kalian keluar. Aduh, pasti Andri ketahuan Papa deh. Ini subuh gara-gara sihir itu. Laras tuh bener-bener jahat banget. Kok jahat? Kak Laras kan baik. Kamu gak kasihan apa sama kakak kamu kalau ketahuan Papa? Papa kan pasti marah banget kalau tahu kita ngerjain Laras. Duh, gawat. Gimana dong? Salah sendiri jahatin Kak Laras. Nuno, kamu kok belain si Laras mulu sih? Nyebelin banget, ih. Situ aja ya. Kalau Papa hitung sampai 3 kamu nggak bangun juga, Papa akan panggil dokter. Dan kalau dokter periksa perut kamu akan disuntik 10 sampai 15 kali di perut kamu. Dan kalau kamu masih tetap bohong dan belum bangun juga, Papa akan panggil polisi. 1, 2, 3. Pak, maafin Andri, Pak. Andri udah bercanda, Pak. Maafin Andri, Pak. Bandel. Pak, jangan Pak. Papa nggak pernah mengajari kamu untuk bohong seperti ini, Andri. Pak, sabar Pak. Tahan emosi Bapak. Kamu tahu, Kak Laras sudah baik sama kamu. Tapi kamu masih seperti ini sama Kak Laras. Minta maaf sama Kak Laras sekarang. Maafin Andri ya Kak Laras. Iya Andri, Kak Laras maafin kok. Andri, lain kali kamu gak boleh ulangin lagi ya. Ini demi masa depan kamu, supaya kamu jadi anak yang baik, ya? Kamu beruntung. Saya habis berkeliling, muter-muter, sampai kaki saya ini pegel. Akhirnya kamu dapat pekerjaan. Ada warung mie dan kopi di pinggir jalan butuh orang kerja.
Dan kamu bisa kerja dari siang sampai malam, bebenah, nyuci, melayani lah gitu. Alhamdulillah, makasih Bu. Mau. Kapan saya bisa mulai, Bu? Ya mulai hari ini. Sekarang. Kalau besok boleh, Bu. Kok besok? Kamu itu gimana sih? Saya itu kan udah capek-capek cari kerjaan buat kamu. Kok masih besok-besok? Ayo sekarang mulai hari ini kamu harus kerja. Dan soal gaji, kamu ngomong sendiri sama yang punya warung. Saya harus dapat persenan dari gaji kamu. Kan karena saya, kamu dapat kerja. Jadi setiap kamu gajian, kamu harus bagi saya Rp20.000. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Tapi Bu, sama siapa Dewi bekerja? Sama yang punya warung, namanya Pak Gani. Maaf, Mas. Saya mau tanya apa benar ini warungnya Pak Gani? Oh, betul, Mbak. Itu Pak Gani. Siapa kamu? Saya dari Bu Salma, Pak. Mari sini. Iya, Pak. Kata Ibu Salma, Bapak ada pekerjaan buat saya. Ya, saya memang butuh orang. Tugas kamu, nyapu, ngepel, cuci piring, dan bantu saya melayani pembeli. Maaf, Pak. Sebelumnya saya boleh tahu Bapak gaji saya berapa? Gimana saya mau gaji kamu? Kerja kamu saja saya belum tahu. Ya sudah, kamu kerja saja dulu. Nanti baru saya tentukan gaji kamu. Makasih, Pak. Silakan. Siapa? Pak, ini yang namanya Roni. Iya. Roni. Kamu sudah bekerja sebelumnya? Belum pernah, Pak. Kamu tinggal sama siapa? Sekarang saya tinggal dengan ibu saya. Ayah saya sudah lama meninggal dunia, Pak. Oh, maaf. Ya, saya suka dengan anak yang berbakti kepada orang tuanya. Seperti kamu. Kamu sudah menikah? Belum, Pak. Coba saya lihat. Silakan, Pak. Pendidikan kamu lumayan. SMA ditambah kursus dan diploma 1. Ya, kamu bisa kerja di sini jadi staf dan mungkin di bagian pengantaran barang. Terima kasih, Pak. Oke, kalau gitu nanti kamu bisa langsung temui bagian HRD untuk pendataan dan tanda tangan kontrak. Dan besok kamu sudah bisa mulai kerja. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kalau gitu saya mohon pamit. Ya, permisi, Pak. Ya. Please, terima kasih banyak. Ya, oke. Pribadinya, Papa suka. Orangnya polos dan cute ya, Pak ya? Ini pasti ada udang di balik rempeyek. Batu. Ya, kalau udah nggak Papa suka kan nggak apa-apa dong. Boleh, boleh. Kamu ini paling-paling loh. Mah, akhirnya Roni diterima kerja, Mah. Pekerjaan itu bukan segalanya, tapi Alisa. Tapi, Mah, ngedapetin ini aja nggak gampang, Mah. Apalagi Alisa. Halah, itu gampang. Kamu tetap aja kayak gini, polos. Kamu harus kelihatan jujur. Biarkan mereka beranggapan bahwa kamu pegawai yang giat dan berkelakuan baik. Ingat, Ron, yang kamu lakukan ini bukan hanya untuk kamu, tapi juga Mama. Jangan khawatir, Mah. Roni juga ingin berusaha membahagiakan Mama. Dewi, sini.
Sampah segini banyak belum kamu buang? Baru saya mau buang, Pak. Saya paling tidak suka dengan orang pemalas. Saya sudah bilang sama Salma, kalau sampai kamu kerja nggak beres, saya bisa melakukan tindakan yang lebih tegas. Diam lagi. Cepat buang. Katanya mau kerja, butuh duit. Apa mau saya kasarin? Asal kamu tahu, di dunia ini nggak ada yang gratis. Kalau kamu mau uang, kamu harus kerja lebih keras. Ayo buang. Saya harus kasih tahu Aldo. Dia satu-satunya harapan saya. Setidaknya dia bisa membantu saya. Heh, ngapain kamu ngelamun? Nggak apa-apa, Bu. Bu, saya mau tanya, di dekat sini ada wartel nggak, Bu? Ada, di ujung gang kedua di sana. Bagaimana kamu ke sana? Jalan aja susah. Saya akan jalan pelan-pelan, Bu. Tapi boleh nggak, Bu? Saya pinjam uang 5.000 rupiah aja, Bu. Apa? Pinjam? Uang sewa aja kamu belum bayar, sudah berani minjem. Bu, nanti saya ganti. Kalau Dewi udah dapat uangnya, Bu. Tolong, Bu. Ini penting. Nah, ini aja. Besok jangan pinjam lagi ya. Bisa-bisa nggak makan saya. Makasih ya, Bu. Ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.